ani sapa Quraisy ar-rasula ing Kanjeng Nabi. Fakadu maka ana sapa Quraisy iku yang suruna ngawur-ngawuraken nyawur-nyawuraken sapa Quraisy alaihi ing atase Kanjeng Nabi at-turaba ing debu, at-turaba ing lebu, wa yad'una lan nyelehaken sapa Quraisy ausakhal hayawani ing piro-piro kotoran hewan alaihi ing atase Kanjeng Nabi fi sholatihi ing dalem salate Kanjeng Nabi wa ta'allaqu lan pada gantung sapa Quraisy bihi kelawan Kanjeng Nabi marrotan kelawan saambalan wa qalu lan ngucap sapa Quraisy lahu maring Kanjeng Nabi anta utawi sira iku alladzi wong turidu kang ngarepaken sapa sira turidu kang ngarepaken sapa sira anta ja'ala ingin tandadiaken sapa sira anta ja'ala ingin tandadiaken sira al ilahata ing pangeran atau al alihata ing pira-pira pangeran al alihata ing pira-pira pangeran ilahan ing pangeran wahidan kang siji ilahan ing pangeran wahidan kang siji fataqaddama maka maju sapa Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar wa khallasahu lan bebasaken sapa Sayyidina Abu Bakar ing Kanjeng Nabi wa khallasahu lan bebasaken sapa Sayyidina Abu Bakar ing Kanjeng Nabi minhum saking Quraisy wa qala lan dawuh sapa Sayyidina Abu Bakar wa qala lan dawuh sapa Sayyidina Abu Bakar lahum maring Quraisy atatuluna anata arep mateni sapa sira kabeh atatuluna anata arep mateni sapa sira kabeh rajulan ing wong lanang rajulan ing wong lanang ayakula ing ngucap sapa rajul Rabbiya ing lafad Rabbi maknane Rabbi Rabbi utawi pangeran isun iku Allah Gusti Allah Rabbi utawi pangeran ingsun iku Allah Gusti Allah. Pembahasan yang berikutnya dari Khulasah Nurul Yakin ini adalah menceritakan atau menjelaskan tentang Idza'u Quraisyin lirrasul, bagaimana orang-orang Quraisy kembali menyakiti atau mengganggu beliau Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca wafatnya Siti Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib, mengakibatkan orang-orang Quraisy ini menjadi lebih leluasa untuk menyakiti Kanjeng Nabi. Jadi pada saat pamandanya itu masih ada, orang-orang Quraisy ini masih canggung,
masih sedikit kurang enak untuk melakukan gangguan-gangguan terhadap Kanjeng Nabi, karena mereka masih melihat pada pamannya Abu Thalib, sehingga praktis mereka tidak berani untuk melakukan gangguan-gangguan terhadap Kanjeng Nabi. Juga adanya Siti Khadijah yang selalu menjaga Kanjeng Nabi, ya ini pun termasuk yang membuat orang-orang Quraisy juga tidak berani untuk melakukan gangguan-gangguan terhadap Kanjeng Nabi. Makanya setelah keduanya itu wafat, yakni Siti Khadijah Al-Kubra dan juga Abu Thalib, orang Quraisy ini merasa bahwa sudah tidak ada alasan lagi untuk melakukan gangguan-gangguan terhadap Kanjeng Nabi. Mereka merasa udahlah sekarang saatnya ini, siapa lagi yang bisa menjaga, karena dua orang yang selalu menjaganya ini sudah tidak ada. Jadi ini saat yang tepat untuk melakukan gangguan-gangguan tersebut. Nah, di antara gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Kanjeng Nabi adalah misalkan ketika beliau hendak pergi ke tempat sholat, beliau dilempari pasir oleh orang-orang Quraisy, ditabur-taburkan pasir itu ke wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang ajar kan? Sampai kalau menurut cerita yang lain itu dikisahkan, manakala Kanjeng Nabi ini mengalami hinaan, cacian yang begitu rupa, Malaikat Jibril itu sempat matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini enaknya orang diapakan? Saya dapat perintah, sok mau diapakan orang ini? Mangga, mau diproses, mau diadab atau apa, silahkan, terserah panjenengan. Terus Kanjeng Nabi menjawab, nggak usah kau lakukan apapun terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka ini belum, fa'innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Jadi untuk apa kau memberikan siksaan kepada mereka, sementara merekanya sendiri sebenarnya masih tidak tahu dengan Tuhan, tidak tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, nggak usah, jangan lah begitu ya. Padahal ya kalau seumpamanya ukurannya kita mengalami gangguan seperti itu, pastinya wah, marahnya luar biasa. Karena tidak hanya dilemparkan pasir gitu, tidak hanya pasir yang dilempar-lemparkan kepada beliau, tapi juga di sini dikatakan wa yad'una ausakhal hayawan alaihi fi salatihi. Lagi sholat khusyuk-khusyuknya itu dilempar atau diletakkan kotoran-kotoran hewan ya, tembeleke ayame Farhan dicukut atau tunda tempat sembayangan, umpamanya begitu ya. Kotoran kambing dibawa kemudian ditabur-taburkan ke tempat sholat yang dipakai oleh Rasulullah. Nah ini kan hinaan yang sangat luar biasa. Dan itu sebelum wafatnya Abu Thalib atau Siti Khadijah tidak demikian gangguan-gangguannya itu, karena mereka masih tidak berani dengan adanya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tapi karena mereka sudah tidak ada, wah, semakin menjadi-jadi orang Quraisy ini ya. Selain itu, mereka pernah membawa Kanjeng Nabi kemudian hendak wa ta'allaqu bihi marratan, sempat sekali waktu beliau hendak digantung oleh orang Quraisy. Ini nih orang yang tadinya ingin merubah Tuhan-Tuhan kami, ingin merubah Lata, Hubal, Manat untuk menjadi Tuhan yang satu. Sekarang kamu mau apa? Mau apa kamu Muhammad? Kamu sudah tidak ada apa-apanya, karena menganggap tidak ada Abu Thalib dan Siti Khadijah. Nah,
lagi dirayang-rayang, lagi saat itu sedang hendak digantung oleh orang-orang Quraisy, disitulah muncul Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ya, sahabat setianya yang akhirnya menyelamatkan Kanjeng Nabi dari gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Fataqaddama Abu Bakr wa khallasahu minhum. Udah, nggak usah, jangan kau ganggu Muhammad. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kau tidak membunuh seseorang yang mengucapkan bahwa Tuhanku itu adalah Allah? Begitu jawaban Abu Bakar kepada orang-orang Quraisy. Jadi akhirnya yang semula tidak digantung kemudian akhirnya diturunkan oleh orang Quraisy berkat pertolongan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi semakin menjadi-jadi, ya, hinaannya itu semakin kencang, ya. Makanya tadi di pertemuan yang sebelumnya saya katakan Kanjeng Nabi itu sangat susahnya luar biasa atas kehilangannya Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Thalib. Karena selama ini dua orang itulah yang selalu menjaga dan melindungi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti untuk menghibur supaya Kanjeng Nabi itu jangan terlalu bersedih, ya kalau kata bahasa orang sekarang sih supaya move on, Allah memberikan satu perjalanan kepada Kanjeng Nabi yang kita kenal dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Tuh, begitu ya. As'ilatun utawi iki kupitakon mada amilat ing apa amilat nglakoni sapa Quraisy ma'an Nabi sarta Kanjeng Nabi pada wafati zaujihi ing dalem sawise wafate garwane Kanjeng Nabi wa ammihi lan pamane Kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Kanjeng Nabi setelah wafatnya paman dan istrinya? Akhadat Quraisyun tu'dzir Rasulah. Mereka bersama-sama mengganggu dan menyakiti Kanjeng Nabi. Bimada kanu yu'dzunahu, bimada kelawan apa kanu ana sapa Quraisy iku yu'dzunahu meden-medeni sapa Quraisy Kanjeng Nabi. Dengan cara apa? Mereka melakukan upaya menyakitkan terhadap Kanjeng Nabi. Apa ya? Cara apa yang mereka lakukan? Jawabannya apa? Yang turuna alaihi at-turab. Kemudian wa yad'una awsahal hayawan fi sholatihi. Mereka orang-orang Quraisy menabur-naburkan debu ke wajahnya Kanjeng Nabi dan meletakkan kotoran-kotoran hewan di tempat sholatnya Kanjeng. Itu adalah salah satu bagian upaya gangguan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Mada qalu, mada ing apa qalu pada ngucap lahu paring Kanjeng Nabi lama ta'allaqun dalam semasa yang gantung sapa Quraisy bihi kelawan Kanjeng Nabi. Apa yang diucapkan oleh orang Quraisy pada saat menggantung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antalladzi turidu an taj'alal alihata ilahan wahida. Apakah engkau ini yang hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kami ini menjadi Tuhan yang satu? Man khallasahu utawi sapane wong iku khallasahu nyelamataken sapa man ing Kanjeng Nabi. Siapakah orang yang menyelamatkan Kanjeng Nabi? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Al-khulasatu tawiki kurikasan istadda banget apa idau Quraisyin pilarane wong Quraisy, apa idau Quraisyin pilarane wong Quraisy ini Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati zaujihi ing dalam sawise wafate garwane Kanjeng Nabi, ba'da wafati zaujihi ing dalam sawise wafate garwane Kanjeng Nabi wa amihilan pamane Kanjeng Nabi. Hatta hamu
hatta hamu sehingga padha neja sapa Quraisy bikatlihi kelawan mateni ing Kanjeng Nabi, bikatlihi kelawan mateni ing Kanjeng Nabi. Orang-orang Quraisy semakin menyakiti Kanjeng Nabi ya. Jadi sesudah wafatnya Siti Khadijah dan Abu Talib, orang-orang Quraisy semakin menyakiti Kanjeng Nabi, lalu mereka berencana hendak membunuh Kanjeng Nabi. Jadi kesimpulan dan ringkasannya itu seperti demikian yang tadi dikatakan di dalam ringkasan. Al-hijratu ila Taif, al-hijratu ila Taif utawi iki iku martelaken hijrah Kanjeng Nabi ila Taifi maring Taif, ila Taifi maring Taif, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.